Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan di pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 saham big caps perbankan ya. Ada BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa bahas saham perbankan big caps? Ya, apakah tidak ada saham yang lain seperti itu? Kalau ditanya apakah ada saham yang lain, jelas ada. Tetapi teman-teman perlu cermati beberapa saham big caps, terutama perbankannya. Karena dia menguji EMA 200 ya. Apakah dia mampu kembali di atas EMA 200 atau konfirmasi breakdown dari EMA 200-nya? Kemudian teman-teman juga perlu cermati bahwa asing masih tetap net sell untuk saham-saham big caps. Apakah ini waktu yang tepat untuk out ya, untuk kurangi posisi, atau waktu yang tepat untuk tambah muatan selagi asing keluar dari saham-saham ini ya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk saham yang pertama yang akan dibahas dalam video kali ini adalah BBCA atau Bank Sentral Asia. Seperti yang teman-teman ketahui, hari ini saham BBCA mengalami penurunan ya. Lebih tepatnya gap down dulu, kemudian mengalami kenaikan sedikit sehingga dia hanya minus 0,61%, tetapi candlenya hijau. Nah, teman-teman yang perlu dicermati dari BBCA ini adalah dia menguji atau meretest EMA 200-nya. EMA 200-nya di mana? EMA 200-nya ada di 8.150 sampai dengan 60-an. Dan posisi hari ini dia ditutup di level 8.125. Jadi jelas di bawah EMA 200. Nah, apakah dia confirm breakdown dari EMA 200? Teman-teman mesti tunggu ya. Teman-teman mesti lihat apakah dia besok dibuka di bawah atau tidak mampu kembali di atas EMA 200-nya. Kalau seandainya besok masih mampu kembali di atas EMA 200, maka dia masih tertahan di EMA 200-nya. Tetapi kalau seandainya dia dibuka di bawah EMA 200 dan tidak mampu kembali di atas EMA 200, dia confirm patah tren ya, menuju downtrend seperti itu. Kalau trennya kan jelas ya, dari uptrend dia akan sideways ya. Kalau tidak mampu dia akan downtrend, tetapi kalau seandainya mampu membuat base baru dia akan mengalami kenaikan. Dan untuk case BCA ini kita perlu lihat besok ya. Kalau seandainya tidak mampu, maka apakah teman-teman bisa entry di posisi sekarang? Kalau untuk investasi ya jangka panjang, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk cicil beli selagi harganya relatif lebih murah. Kenapa? Sempat loh. Kalau dilihat perjalanan BBCA ini sempat di atas level 9.000, 8.700-an, sekarang di level 8.000, 8.100 sampai dengan 8.200. Jadi relatif lebih terdiskon. Tetapi pertanyaannya, apakah ini waktu yang tepat? Untuk waktu yang tepat itu mungkin agak sulit ya memprediksi kapan waktu yang paling tepat. Tetapi kalau teman-teman mekanismenya adalah cicil beli, mungkin bisa seperti itu. Nah, itu untuk yang belum punya. Lantas bagaimana buat teman-teman yang sudah punya saham BBCA dan masih floating profit untuk posisi sekarang? Kan kondisinya dia sudah mengalami penurunan hingga ada tanda-tanda mulai downtrend. Apakah sebaiknya out dulu? Nah, itu kita kembalikan ke teman-teman. Kenapa? Tujuannya teman-teman untuk beli saham BBCA ini apa? Apakah untuk swing trade? Apakah untuk investasi? Seperti itu. Jelas kalau untuk investasi, saham tipikal dari BBCA, BBRI, perbankan big caps ini layak untuk di hold ya, atau dipegang mungkin untuk selamanya ya. Karena jelas fundamentalnya cukup oke, masuk jajaran big caps itu jelas fundamentalnya oke, LQ45 pula ya, bagi dividen juga seperti itu ya. Kemudian kalau dilihat produknya, siapa sih yang tidak tahu ada ATM atau bank BBCA?
pasti semuanya tahu. Nah, jadi jelas secara fundamental masih layak untuk di hold, dan itu untuk tujuan investasi. Nah, pertanyaannya sekarang untuk swing. Apakah waktu yang tepat untuk out? Sebenarnya kalau ngomong swing, ketika dia breakdown dari EMA 50-nya, teman-teman lebih baik untuk out dulu atau kurangi posisi. Nah, andai kata teman-teman masih berkeyakinan ya, oh nanti mungkin akan kembali dan sekarang masih hold, apakah sekarang waktu yang tepat untuk out? Teman-teman bisa pertimbangkan ya, menurut saya disclaimer on, kalau seandainya dia tidak mampu kembali di atas EMA 200, kemungkinan besar lebih baik teman-teman kurangi posisi dulu ya. Kalau yang sudah floating profit, kurangi dulu porsinya, mungkin untuk swing ya, ini kurangi porsinya, amankan cash. Ketika nanti dia mengalami koreksi lebih dalam, teman-teman bisa tambah muatan di daerah sana sehingga averaging price-nya teman-teman lebih murah, seperti itu ya. Itu untuk BBCA. Kita coba cekkan broker summary-nya. Kenapa saya pentingkan untuk membahas saham-saham big caps ya? Untuk broker summary-nya saya coba lihatkan di sini melalui Mirai ya. Jelas di sini asing tetap net sell ya. Jadi tanggal 11 hari ini asing net sell 339 juta ya. Kemudian broker summary-nya hari ini jelas ZP buang barang ya. AK pun ini buang barang, walaupun dia ada nampung sedikit, tetapi kalau di cross check kan ini masih ada buangan barang untuk AK. CS buang barang, BK juga buang barang, seperti itu. Jadi jelas ini memberatkan untuk BBCA. Kita lanjut. Nah, lantas kenapa juga harus mementingkan saham-saham big caps Indonesia? Karena jelas kalau big caps-nya kita ini di net sell oleh asing ya terus-terusan, maka IHSG kita akan lebih besar potensinya untuk mengalami penurunan. Ini terbukti dari berita ya, investasi.kontan.co.id, indeks saham gabungan atau IHSG melorot 0,57% ya ke level 6.584. Nah, penurunan ini disertai dengan penjualan bersih oleh investor asing. Investor asing mencatat net sell atau jual bersih 1,29 triliun di seluruh pasar. Net sell di pasar reguler itu 1,12 triliun ya, sedangkan negosiasi itu 171,33 miliar. Nah, ini jelas ya, asing masih net sell untuk saham-saham atau di pasar modal Indonesia. Kemudian kita bisa cekkan juga di beritanya ya, saham-saham dengan net sell terbesar asing hari ini adalah Bank Sentral Asia atau BBCA, kemudian Bank Mandiri ya 308,91 miliar, sedangkan BBCA 339,23 miliar ya. Kemudian Bank Rakyat Indonesia itu 281,4 miliar rupiah. Jadi cukup besar untuk asing ya, seperti itu. Nah, apa sih dampaknya ke IHSG kita? Jelas kalau asing jualan, bank-bank big caps-nya kita dijuali ya, net sell ya, akan tekanan jualnya cukup berat sehingga kemungkinan besar untuk IHSG kita mengalami kenaikan itu lebih berat lagi, seperti itu. Nah, tadi sudah bahas BBCA, sekarang kita bahas ke saham kedua, ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Hari ini BBRI melanjutkan penurunan, bahkan dia sudah confirm di bawah EMA 200. EMA 200-nya ada di 4.530, sedangkan hari ini ditutup terkoreksi 1,13% ke level 4.380. Ya, jelas di sini dia breakdown dari EMA 200 seperti itu. Nah, kalau dilihat secara volume, konfirmasi ya, volumenya cukup tinggi 2 hari ini. Kemudian garis MACD masih mengarah ke bawah, mengindikasikan apa? Mengindikasikan ada buangan barang. Kalau dilihat memang kemarin karena ada sentimen ex-date dari dividen ya, jadi cukup wajar mengalami koreksi. Tetapi yang tidak wajar adalah asing tetap net sell. Kemudian koreksinya disertai dengan volume. Nah, seperti itu.
Nah, mungkin teman-teman bertanya, apakah waktu yang tepat untuk entry? Kalau dilihat dari base seperti ini, kalau teman-teman mau tunggu itu mungkin di area support kuatnya ya, di 4.200 sampai dengan 4.300. Itu area support yang cukup kuat untuk menahan pergerakan dari BBRI. Itu untuk yang belum punya. Nah, bagaimana buat teman-teman yang sudah punya dan masih floating profit, sama dengan halnya dengan BBCA, lebih baik untuk dikurangi posisinya ya. Ini untuk swing trade ya. Kurangi posisinya, amankan cashnya ketika dia mengalami koreksi di daerah support ya, tertahan, teman-teman mungkin baru bisa re-entry kembali seperti itu. Untuk konfirmasi kita bisa cek broker summary-nya ya, BBRI jelas ini ada broker summary-nya, ada buangan barang ya, ada set P, AK itu buang barang. Kemudian asing jelas net sell ya, 281 miliar, ini jelas masih net sell seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Mungkin pandangan saya mungkin dia akan menuju ke support ya 4.300, 4.200. Jadi kita bisa wait and see di sana. Kalau seandainya mampu tertahan, teman-teman bisa spekulasi buy, tetapi kalau tidak mampu menahannya, maka mungkin dia akan menuju ke level 4.000, 4.100, itu mungkin masih bisa selama net sell-nya masih terus berlangsung ya. Itu untuk BBRI. Kita lanjut ke saham ketiga, BBNI, Bank Negara Indonesia. Untuk BBNI ini secara chart masih lebih bagus daripada BBRI karena dia masih meretest EMA 200-nya ya. EMA 200-nya ada di 8.625. Kalau dilihat sama halnya dengan BBCA ya, garis EMA 50-nya di atas, sedangkan garis EMA 200-nya di 8.600-an dan sekarang masih di retest, sedang diuji oleh BBNI. Mampukah BBNI ini menahan pergerakan atau penurunannya? Kalau dilihat ini sebenarnya ada area support cukup kuat ya, di level 8.500 berdekatan dengan EMA 200-nya ya. Jadi ini seharusnya support yang cukup kuat untuk menahan pergerakan dari saham BBNI. Tetapi kalau dilihat secara volume ya, volume hari ini cukup tinggi, cukup spike dibandingkan volume kemarin. Ini menandakan apa? Ada konfirmasi atau tekanan jualnya itu masih ada di sini. Kemudian garis MACD jelas mengarah ke bawah, mengindikasikan tekanan jual. Kita coba cekkan ke broker summary-nya ya, BBNI. Untuk BBNI broker summary-nya ada PD ya, PD jualan. Mungkin investor cut loss ya, atau amankan profit, jadi keluar. BK juga, BB ya, ada set P juga buang barang. Asing juga buang barang, walaupun tidak sebesar seperti BBRI, BBCA ya, tapi asing tetap keluar dari saham BBNI. Nah, buat teman-teman yang masih punya, apa yang harus dilakukan? Teman-teman perlu waspada ya, teman-teman sekali lagi perlu waspada. Kalau seandainya dia breakdown dari level at least 8.500, ketika dia breakdown dari level 8.500, teman-teman mendingan out dulu, tunggu aja, mungkin dikasih jauh lebih murah, misalnya let's say di 8.000 ya, mungkin masih bisa. Sekali lagi ya, kalau seandainya saham BBNI ini konfirmasi dia breakdown dari support kuatnya 8.500 seperti itu. Itu untuk BBNI. Kita lanjut ke BMRI ya, Bank Rakyat Indonesia. Untuk BMRI hari ini dia menguji EMA 200-nya sekaligus supportnya ya di level 9.000-an. Sekarang dia ditutup di 8.950 atau terkoreksi 3,5%. Kalau dilihat ini jelas ada bantingan atau ada buangan barang yang cukup besar ya, asing buang barang cukup besar karena sekali lagi ya, pernah saya bahas untuk BMRI, ini ada area support psikologis di 10.000. Ketika dia tidak mampu, maka dia akan mengalami penurunan cukup tajam ya, let's say di 9.000, 9.300, dan ini sudah masuk di targetnya ya, 9.000, 9.300. Nah, sekarang tinggal dilihat apakah BMRI ini mampu tertahan di EMA 200 sekaligus support
psikologis di 9.000. Kalau seandainya tidak mampu, dia akan melanjutkan penurunan ke 8.500 ke arah sana. Volume 2 hari ini cukup tinggi ya volumenya, garis MACD jelas mengarah ke bawah. Kita konfirmasikan ke broker summary PMRI. PMRI jelas asing buang barang banyak ya, 308 miliar. Kemudian secara broker summary ZP buang barang ya. Kemudian BK ada buangan barang walaupun dia ada tampungan ya. Kemudian AK, YU ya, kebanyakan masih buang barang ya untuk BMRI. Nah, sama halnya dengan BBNI, BBRI ya. Kalau teman-teman bisa lihat besok, kalau seandainya dia breakdown dari EMA 200, teman-teman mendingan yang sudah punya taking profit ya, amankan profit, tunggu kembali di daerah bawah, mungkin dikasih jauh lebih murah di let's say 8.500, mungkin itu masih bisa. Atau teman-teman buat yang sabar bisa manfaatkan support ini untuk tambah muatan, tetapi dengan proporsi yang jangan langsung full power ya. Takutnya dia mengalami koreksi lebih lanjut, teman-teman tidak ada cashnya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kalau menurut saya ya, dari 4 saham perbankan ini asing masih jualan. Kalau asing masih jualan, selama tidak ada yang nampung jauh lebih besar, maka penurunan akan terjadi. Nah, kalau saham-saham big caps-nya mengalami penurunan, otomatis IHSG akan terkoreksi. Nah, kalau IHSG-nya terkoreksi, let's say dia nanti tidak mampu tertahan di level 6.500, maka jelas dia sudah confirm dia patah tren, ya kurang kondusif marketnya. Kalau dengan situasi kurang kondusif marketnya, maka teman-teman lebih baik saya anjurkan untuk amankan cash. Takutnya ketika dia saham-saham inceran teman-teman yang relatif sudah terdiskon, teman-teman tidak punya cash, akan kesulitan. Seperti itu ya. Itu the worst case-nya. Oke, saya harap melalui video ini teman-teman bisa mendapatkan insight-nya ya. Bukan saya menakut-nakuti, tidak, tetapi semoga melalui video-video ini teman-teman mengerti lebih waspada terhadap marketnya. Ya, seperti itu. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa.